الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman syahalallahu tariqahu ilal jannah. Dan sebagaimana biasa pada pekan pertama Yaumus Sabt ini kita mengikuti kajian tafsir tematik. Kita akan membahas qaswatul qulubul yahud, kerasnya hati orang-orang Yahudi. Kata Aufi, Yahudi itu sebenarnya adalah merupakan lambang bagi hamba Allah yang semuanya dijadikan contoh. Kecerdasannya contoh. Banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadanya bagi orang-orang Yahudi, keturunan Bani Israel yang saleh-saleh juga contoh. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam beserta keturunannya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bagaimana Allah lahirkan seorang bayi Nabi Musa alaihissalam dalam posisi yang sangat terjepit Yahudi dan bisa diselamatkan. Semua itu Allah tagih dan buat kita adalah merupakan pembelajaran dalam hidup. Nah, pada hari ini kita juga akan diajarkan oleh Allah tentang qaswatul qulubul yahud, kerasnya hati orang Yahudi itu. Saya bacakan ayat ini. Tolong dibacakan terjemahnya nanti. Wa idwa adna Musa arba'ina lailatan summa takhastumul ijl. Mulai dari sini, Pak. Ingatlah ketika kami memenuhi janji kami kepada Musa, kamu ditinggalkan selama 40 hari. Ini kan udah diselamatkan nih. Ya, kita baca Quran ini nggak bisa terputus dari ayat sebelumnya. Karena ini ayat menjelaskan ayat 41 sampai ayat 73. Salah satu di antaranya Allah perintahkan kita mereview ingatan kita. Makanya Quran itu dihafal. Kata Allah, ingatlah. Ketika kami memenuhi janji kami kepada Musa, kami suruh dia munajat kepadaku. Arba'ina lailah, selama 40 malam. Kan Nabi Musa itu bilang, hai saudara-saudaraku, cobalah kau tinggal dulu di sini. Ini baru diselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Yang mereka itu mau dihabisi semua oleh Fir'aun. Jadi Yahudi itu membantai semua atau melakukan genosid. Ya, itu udah terbiasa. Udah terbiasa kekejaman Yahudi itu dari dulu, bukan baru. Makanya dia mendapatkan musuh yang lebih kejam, Fir'aun. Karena mereka memang raja tega. Mereka ini nggak punya sedikit pun hati nurani. Mereka nggak tahu malu. Mereka tak pandai balas budi. Jadi jauh dari sebelum Nabi Muhammad. Sudah ditolongin, mereka itu awalnya suku-suku yang sering berperang, disatukan oleh agama Tauhid Islam. Dengan cara mereka itu meminta Nabi Muhammad memimpin mereka, dipenuhi. Setelah kehidupan damai, mulailah mereka memprovokasi teman-temannya untuk berontak.
kepada Nabi Muhammad. Jauh sebelum Rasulullah meninggal. Mereka sudah meminta, kita udah aman nih, damai, udah tahu dah cara memimpinnya kan. Kita usir aja Nabi Muhammad. Bagaimana cara mengusirnya? Ya dia kan punya musuh, yaitu orang-orang musyrikin Mekah. Kita berkolaborasi aja dengan mereka. Kita bersatulah, supaya kita enggak kelihatan kejam pada Nabi Muhammad dan pengikutnya. Jadi Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Ashraf, terutama Bani Nadir, ya Bani Quraisyah, udah lo kepung aja kota Madinah. Kalau lo nggak punya logistik, nanti gua bantu. Seolah-olah gua ini sahabat Muhammad. Kalau lo menginginkan membunuh Muhammad, kalau gua hanya menginginkan bagaimana Muhammad itu keluar dan pengikutnya dari kota Madinah. Sama nggak? Sama, Pak. Cuman kaum musyrikin Mekah, karena ini dibantu oleh orang Yahudi dalam yang berbaiat, karena mereka merasa, aduh enak aja, negeri kita dikuasai oleh orang Islam. Emang Yahudi bodoh banget apa? Itu logikanya begitu. Sudahlah, kita bantu saja mereka ini untuk memerangi Muhammad. Mereka nggak akan perang bersama kita. Jadi ini pengkhianatan yang kedua. Kalahnya dalam perang Uhud, karena mereka berselingkuh dengan Abu Sufyan. Kita provokasi aja lah pemana-pemana citunya. Kita suruh tuh Abu Sufyan meninggalkan kekayaannya, ya, dan dia mundur datang dari balik gunung Uhud ini. Sehingga nanti ketika pemana-pemana jitunya itu sudah bersama dengan Muhammad di bawah dengan pasukan berpedang itu, barulah suruh naik Abu Sufyan itu. Nah itu kekalahan yang pertama. Siapa yang nyuruh? Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Ashraf. Sehingga Nabi Muhammad terdesak, jatuh ke parit. Setelah itu Rasulullah antara hidup dan mati, mereka sebarkan berita, qad mata Muhammadan. Mati Muhammad sudah. Dia sebarkan ke kota-kota sampai Umar tuh ngamuk. Karena perang dulu kalau sudah pemimpinnya mati, ya kalah. Lalu Nabi Umar bilang, barang siapa yang mengatakan Muhammad mati, maka akan kubunuh dia. Dicari sumber berita tuh. Padahal mereka masih dalam Madinah. Bahwa Rasulullah tidak meninggal. Karena Abu Sufyan bilang, ya Muhammad, kita sama-sama orang Mekah. Kita sama-sama Bani Hashim. Dari suku Quraisy. Aku pantang membunuh orang yang sudah terpanah. Dan di mulutnya itu sudah tertancap panah. Rasulullah terdiam. Kenapa? Karena memang selamatnya Rasulullah SAW itu karena tubuh Rasulullah itu ditutup dengan Ali, badannya yang besar. Berapa anak panah yang menancap di Ali? Ketika sudah mulai anak panah itu berjatuhan di badan Ali, maka turun lagi Hanzalah, menutup. Hanzalah ini kalau Ali tingginya itu 3,10, kalau yang tingginya hampir 4,5. Hanzalah budak. Hitam. Lalu dia menutup badan Rasulullah. Diceritakan kata Ustadz Maimun, ya, waliullah, dalam ceramahnya, 73 tombak itu menancap di tubuh Hanzalah. Hanya semata-mata ingin menyelamatkan baginda Rasulullah SAW. Karena kalau tidak ditutup dengan badan Hanzalah ini, pasti Rasulullah wafat. Secara akal. Maka dia merosot ke parit yang Rasulullah sudah terjatuh, ditutup badannya semua. Hanzalah mau mengorbankan nyawanya, bukan hartanya, demi menyelamatkan baginda Rasulullah SAW. Hingga akhirnya semua para sahabat Nabi. Hanzalah ini belum lama masuk Islam. Dia seorang budak mendapatkan kemerdekaan karena keahliannya dalam bertombak. Hingga Rasulullah bertanya, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Semua mengatakan paman Nabi Hamzah. Tapi Rasulullah menggelengkan kepalanya. Waman ya Rasulullah. Turun ayat, Nabi membacakan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah. Katakan ya Muhammad, jika engkau ingin menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah,
Maka cintailah Allah dan cintailah aku dari ayahmu, anak-anakmu, dan yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kamu. Ada nggak orang sekarang? Kalau pemimpin seperti Rasulullah layaknya, Pak, mengatakan, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, cintailah aku karena aku ini ada memelihara kalian. Karena aku menjaga kalian. Dan ketika Nabi menjaga umatnya itu, urusan masalah korupsi, kata Nabi, bagaimana kalau anakmu yang korupsi? Lau kanat Fatimah sarakat qata'tuha. Kalau Fatimah yang melakukan pencurian atau korupsi, jangankan terhadap uang negara, aku yang akan memotong tangannya. Jangankan anak kalian, jangankan kalian. Pak, kalau sekarang kita dapat presiden yang mau memberantas korupsi, yang mengatakan, kalau anakku yang mau korupsi, aku yang memenggal lehernya. Selesai nggak? Selesai, Pak. Pilih anggota dewan yang setuju hukuman mati, pancung, terhadap para koruptor. Karena yang banyak bacot, yang merusak negara ini adalah para pejabat yang korupsi. Sekecil apapun, kalau dia mencuri lebih dari 3 hari untuk makan, potong tangannya. Kalau di atas uang 5 juta, sudah, karena itu uang negara, bunuh. Selesai, Pak. Takut semua orang, aman negara ini. Pemilu menghabiskan uang banyak, kalau anggota dewannya besok nggak ada yang berani mengusulkan hukum pancung buat para koruptor seperti di Saudi, Cina, Jerman, Soviet. Nggak bakal selesai negara ini. Apalagi kalau kita tahu di para penguasa yang sudah nepotisme. 98 kita sudah berjuang mati-matian untuk menghancurkan kekuatan KKN. Bangkitlah. Orang yang punya kesadaran 98 yang ingin merubah kondisi ini. Kalau ada tokoh-tokoh 98 yang berkolaborasi dengan tokoh-tokoh yang nepotisme saat ini. Itu karena mereka kita tahu terancam juga. Dan pernah melakukan tindakan korupsi. Yang tadinya bacotnya besar. Sekarang diam. Ini yang kita perlu renungkan. Kalau kita itu tidak mau menjadikan ini sebagai pembelajaran, apa beda dengan Yahudi, keras hatimu. Tidak mau menerima pelajaran. Maka kata-kata walakinnakum lan tanfa'u. Tapi kebanyakan kita ini enggak memanfaatkan. Enggak mau mengambil keuntungan. Enggak mau menjadikan pembelajaran apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Sekarang saya tanya, mau ingin berubah hidup Bapak? Pengen? Bapak mau ingin hidup lebih buruk, lebih baik? Sekarang saya tanya, kalau Bapak ingin lebih baik, apa yang harus kita lakukan yang pertama? Tentu, jadikan diri kita orang-orang yang saleh, yang baik. Yang kedua, siapa yang bisa mengawasi kita jadi orang baik? Pemimpin, presiden negeri kita ini. Itulah sapu untuk membersihkan hati kita. Karena kalau kita itu punya pemimpin, diri kita dan punya pemimpin yang sama. Kalau kita setiap habis sholat itu yang kita pintakan diri kita, anak kita, pemimpin kita. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada terutama diri kami, istri kami, dari istri-istri kami ini anak-anak keturunan yang qurrata a'yun, yang saleh. Dan yang kedua kita minta, jadikanlah orang yang bertakwa itu sebagai pemimpin kami. Betul? Coba Bapak renungkan. Kalau Bapak sudah minta saja, Bapak setiap hari sudah memohon kepada Allah meminta 2 hal ini. Tapi apakah Bapak sudah sesuai antara keinginan Bapak dengan perbuatan Bapak? Berapa banyak orang yang membaca habis sholat doa ini, tapi ketika dia pemilihan umum memilih yang bayar, bukan yang bertakwa kepada Allah, bukan yang soleh. Ada nggak yang begitu? Apakah hati Bapak nggak sama dengan Yahudi? Itu namanya kita nggak mau mengambil manfaat petunjuk Allah. Maaf, kalau ada di antara kita yang seperti yang saya ucapkan ini, taubatlah Pak sebelum mati. Mulai sekarang, saya perintahkan semua para asatidz Dewan Dakwah bicara masalah pemimpin. Bicara masalah pribadi menjadi orang yang soleh sudah lama. Sekarang masalah pemimpin. Gimana kita punya pemimpin yang bertakwa kepada Allah, yang bisa berkhutbah, yang bisa membaca Al-Quran, yang bisa meyakini orang akan kebenaran Al-Quran ini. Cukuplah kita itu dengan pencitraan. Padahal kita pinta. Cuman syaratnya tadi. Saleh, takwa. Coba Bapak baca ayat ini. Apakah kita termasuk orang yang mengambil manfaat ini atau tidak? Ini ayat. Kalau kita tidak mau, walakinnakum la tanfa'u.
Kata Allah, kebanyakan kalian ini sama aja dengan yang keras. Tidak mau menjadikan pelajaran dari Al-Quran itu. Nah, bumi dan kekayaannya akan diwariskan pada hamba Allah yang saleh. Kalau kita pilih dan kita tidak mau menjadikan diri kita orang yang soleh, kebalikan dari ini. Allah akan hempaskan semua nikmat yang ada pada diri kita dan pada negeri ini. Dan Allah perintahkan kepada kita itu menyelamatkan. Kalau orang yang soleh itu selalu ingin melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau kita jadi orang yang tidak soleh, jadi punya pemimpin yang tidak soleh, rakus, buas. Kenapa? Hubbu dunia. Karena mereka itu cinta dunia. Wa karahiyatul maut. Kalau orang soleh, hubbul akhirah. Dia mencintai kehidupan akhirat. Kenapa? Dia tahu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Maka dia cadangan kekayaan alam yang disimpan oleh Allah itu. Dia keluarkan sedikit. Dia pikirkan untuk anak cucu mereka. Ini kita ingatkan. Coba lihat Bapak. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikr annal arda yarisuha ibadiyas salih. Di situ menggunakan kata taukid untuk meyakini hambanya dan sungguh. Taukidnya dua, la-nya itu taukid, qadnya juga taukid. Kalau kita terjemahkan dan sungguh, nggak main-main. Dan sungguh, katabna, kami sudah menetapkan. Pizzaburi dalam kitab Zabur. Jadi 4 kitab suci dalam Islam. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ini sudah ada pada kitab yang pertama Zabur. Kekayaan alam semesta ini yang dititahkan oleh Allah hanya untuk hambanya yang saleh. Pada bulan yang lalu saya sampaikan di sini mengenai tentang bagaimana kita hidup itu bisa dijamin, diberikan pertolongan oleh Allah. Kalau kita susah, dimudahkan. Kalau kita punya masalah, diberikan solusi. Kalau kita punya problema, masalah ekonomi, Allah datangkan rezeki dengan cara yang tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Yang paling pasti, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ataulah ayat 5. Siapa yang bertakwa soleh, maka aku jadi hidupnya serba penuh kemudahan. Jadi tinggal tergantung kita. Bahkan untuk menggapai, menguasai alam ini, kata Allah, sudah jadikan diri kamu orang yang soleh. 1, perbaiki hubungan kita kepada pencipta kita. Sehingga kita lebih mencintai pencipta kita. Dan manusia yang diutus oleh pencipta kita. Dari diri kita, dari istri dan anak-anak kita. Itu orang yang soleh. Dan yang kedua, cintailah orang yang dicintai oleh Allah, para rasulnya. Dan ini perintah oleh Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika an'amallahu alaihim. Kalau kita taati perintah Allah, kita lebih cinta Allah, lebih cinta para rasulnya ketimbang diri kita, istri dan anak kita. Awalau kana aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asiratahum. Kamu lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang dirimu dan juga anak-anakmu, bapak-bapakmu, istri-istrimu dan juga keluargamu. Ini perintah Allah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 68. Surat An-Nisa juga sama. Kita lihat 68. Maka kalau kita lebih cinta bos kita, lebih cinta pekerjaan kita, lebih cinta dengan anak istri kita, soleh nggak? Lebih cinta pada harta kita, lebih cinta pada orang yang memberikan sesuatu kita ketimbang perintah Allah. Mana mungkin kita akan mendapatkan warisan kekayaan alam ini? Orang Allah sudah bilang, kalau kau ikuti perintahku dan perintah Rasulmu, maka kamu akan diberikan kehidupan yang penuh kenikmatan. Seperti siapa? Minan nabiin, seperti hidupnya para nabi. Kemarin saya sampaikan tentang Auliyaus Shalihin. Surat apa? Surat berapa kemarin? Surat Yunus. Itu lihat ayat 62. Inna awliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Walladzina amanu wahum yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya walahum fil akhirah. Para waliullah itu orang yang tidak pernah takut sedikit pun dalam mewujudkan rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka juga nggak pernah menangis dan bersedih dalam mewujudkan rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kehidupan orang seperti ini akan mendapatkan
berita gembira di dunia dan di akhirat. Inilah 4 jenis manusia. Satu tadi, para nabi, para orang yang jujur, syuhada, dan juga orang-orang yang saleh yang perlu kita ikuti kehidupannya. Ini ayat. Maka pantas kalau orang yang saleh itu dijanjikan akan mewariskan kekayaan alam semesta ini. Kenapa? Karena memang janji Allah itu benar. Masalahnya sekarang kita yakin nggak dengan janji Allah? Kalau apa yang kita inginkan, syaratnya soleh diri kita, takwa kepada Allah, lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Udah Bapak pasti dilindungi oleh Allah itu. Ini banyak kita bahas nanti ini. Ayat ini mengenai tentang keutamaan orang yang soleh itu. Tapi saya kembalikan pada pelajaran kita. Kembali kepada surat Al-Baqarah ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sama dengan Yahudi. Walaupun depan mata mereka melihat kehidupan para nabi, para orang-orang soleh, dianugerahi Allah berbagai macam kenikmatan. Tapi kata Allah, "Izba'da kulli hadhil mu'jizatul khariqati istaddat qulubukum wa ghalazat." Jangan sampai kamu setelah menyaksikan Allah berikan itu mukjizat kepada para nabi mereka, bukannya mereka itu makin takut kepada Allah, makin takwa, makin saleh, justru membuat mereka itu makin terbakar emosi mereka, membuat mereka itu makin keras hati mereka. Jadi kalau Allah katakan mujizat Allah yang akan diberikan kepada Nabi, pada kita semuanya, kalau kalian soleh akan mewarisi semua ini. Percaya? Jadi yang pertama itu jadikan anak kita anak yang soleh. Bukan insinyur, bukan jadi presiden, bukan jadi raja. Soleh, dia akan mewarisi semua. Ini kalau kita beriman kepada Allah. Maka fungsi pendidikan dalam Islam itu yang pertama menjadikan manusia itu baik. Yang punya hubungan kepada penciptanya. Yang punya hubungan kepada utusan Tuhan. Yang punya hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya. Sampai dijamin. Ridallahu fi ridhoil walidain. Wasuhtullahi fi suhtil walid. Ridhonya Allah pada anak kita. Kalau anak kita mendapatkan ridho kita. Dan Allah akan turunkan azab pada anak kita. Kalau anak itu tidak mendapatkan ridho dari diri kita. Makanya nih mulut kita jaga buat anak kita. Walaupun kita tidak beriman. Dengarkan ucapan orang tua itu. Karena itu perintah Allah. Taatlah kamu kepada Allah. Taatlah kamu kepada Rasul. Yang kedua orang tua kita. Kullu junubin yuakhirallahu adzabahu ila yaumil qiyamah. Karena semua dosa ditunda. Azabnya itu nunggu kita mati. Illal bagi, kecuali kalau kita berbuat zalim, Allah akan azab. Ayu adziballahu qablal mauti. Allah akan siksa kita sebelum mati di dunia. Itu dosa kezaliman. Merampas hak orang lain. Menjadikan orang lain hidupnya tidak tenang. Zalim. Apalagi wa uququl walidain. Dosa meninggalkan bakti pada orang tua. Kata Nabi, dia akan diazab sebelum dia mati di dunia ini. Apalagi wa qat'ur rahmi. Dosa memutuskan tali silaturahim. 3 dosa. Tapi kebanyakan kata Allah, fahiya kal hijarati au asadu qaswah. Orang yang sudah mendengarkan perintah Allah, nasihat Allah, Rasulnya, tidak mau dia taati. Orang seperti inilah yang dibilang hati mereka itu seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa? Nggak akan ada kebaikan dari orang yang tidak soleh. Nggak ada untungnya kita berteman, bertetangga pada orang yang tidak soleh. Kenapa? Batu aja masih mengeluarkan kebaikan. Tapi orang ini lebih kejam dari batu. Lebih keras dari batu itu. Kenapa? Wa inna minha. Sesungguhnya dari batu yang pecah, masih mengalir itu air. Kenapa dibilang masih mengalir itu air? Fayakhruju minhul ma. Karena dalam Islam itu, air itu menjadi sumber kehidupan. Jadi kalau orang melarang kita bicara di masjid ini masalah politik, ini pasti orang ateis. Ini pasti orang yang tidak beriman kepada Allah. Pengurus masjid kita tidak boleh berbicara politik. Itu udah jangan jadi pengurus, banyak dosa. Serahkan saja kepada kiai, kepada ustadz. Quran ini coba baca, Pak. Politik. Bicara enggak Quran dengan kepemimpinan? 17 ayat, Pak. Emang sedikit? Perintah adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adilah dalam memimpin itu, itulah mendekati pada ketakwaan. Jadi nggak mungkin bicara adil itu kalau nggak ada rakyat, nggak ada orang yang kita pimpin. Cukuplah berapa tahun kita dijauhkan dari Al-Quran ini. Sekarang kita kembali pada Quran. Karena perintah Nabi, taraktu fikum amraini ma tamassaktum bihima lan tadilu abada. Sewafatnya aku tinggalkan 2 pegangan hidup. Jika kamu berpegang pada Quran dan hadis ini, sekali-kali kau tidak akan kalah. Tidak akan ada orang yang mengalahkan kamu. Tidak ada orang yang menyesatkan kamu.
kau tidak akan tersesat. Kalau kita menjadikan Quran sebagai petunjuk. Maka kalau kita tahu Quran sebagai petunjuk, kita tidak pakai, maka berarti hidup kita, hati kita lebih keras dari batu. Itu ayat, Pak. Maka di sini dikatakan, kalau orang itu tidak punya rasa takut kepada Allah, takut akan azab Allah. Kalau kita tidak mau menjalankan perintah Allah, diazab nggak? Diazab. Kita nggak memilih pemimpin seperti petunjuk Allah dalam Al-Quran, diazab. Kita tidak memimpin layaknya Allah ajarkan. Sebagai Nabi menegaskan, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kamu jadi pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Lalu kita enggak menjadi pemimpin yang berani bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena kita tidak menjalankan syariat Allah. Pak, ingat akan ditanya oleh Allah. Berat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ingat terakhir ayat ini Allah kunci. Apapun yang kamu lakukan, Allah tidak pernah melenakkan. Allah akan mencatat. Dan Allah tahu. Bahkan kiri kanan kita ada malaikat Raqib dan Atid. Apakah cukup? Tidak. Allah menambahkan 2 malaikat lagi. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi bi amrillahi. Allah sertai ada 2 malaikat yang akan menjaga kamu. Dari depan, dari belakang, atas dasar perintah Allah. 4 malaikat. Cukup? Belum cukup. Kenapa belum cukup? Nanti apa yang ditulis oleh 2 malaikat ini dan apa yang diawasi 2 malaikat ini, 4 malaikat ini, bahkan watukallimuna aidihim, tangan kamu akan berbicara. Memberikan kesaksian semua apa yang kamu lakukan waktu kau hidup. Watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kakimu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kenapa kau lakukan ini? Apakah cukup tangan dan kaki? Tidak. Surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa bi'ilm. Jangan kamu melakukan satu perbuatan. Apa yang kamu belum tahu maksud dan tujuannya. Inna sam'a. Sungguhnya telinga kamu. Yang kau pakai untuk mendengar. Wal basara. Penglihatan mata kamu. Wal fu'ad. Dan hati kamu yang kau pakai untuk menyaring semua. Menjadi filter segala amalan, perbuatan, dan perkataan kamu. Semua akan berbicara. Di hadapan Allah. Apa nggak takut? Inilah Bapak, jangan sampai hati kita itu tidak mau menjadikan Quran sebagai nasihat. Ikutilah Quran kembali. Ini Allah sampaikan. Jangan sampai kita seperti Yahudi. Walaupun Allah sudah menurunkan Zabur. Allah sudah menurunkan Taurat kepada mereka. Sampai mereka cuma bawa-bawa Tauratnya itu Zaburnya. Maka orang seperti ini Allah ibaratkan dalam surat Al-Jumu'ah. Masalul ladina humil Taurata summa lam yahmiluha kamasalil himar. Perumpamaan orang yang membawa kitab suci Taurat itu. Tapi dia tidak beramal dengan Tauratnya. Sama dengan kuda. Sama dengan keledai. Keledai itu binatang yang paling hina di Arab. Mau kita dibilang menjadi orang lebih jelek dari babi. Lebih jelek dari anjing. Lebih jelek dari kunyit, monyet. Kan Allah sudah bilang. Tapi yang paling jelek itu adalah binatang keledai. Bunyinya juga serem. Hidupnya juga jalan disogok, pantat nggak jalan, didorong lagi pantatnya. Kemana-mana dia dicacang kakinya. Orang kan di lehernya, dia nggak diikat kakinya. Itu keledai. Semoga Allah jadikan ini sebagai pembelajaran buat kita. Kalau kita nggak mau dibilang keras hati kita seperti orang Yahudi, ya tolonglah sering baca Al-Quran dan tanyakan yang belum tahu maksud dan tujuannya. Ini penting. Ada pertanyaan? Silakan.